Perkenalkan, namaku Ricky, umurku 25 tahun. Saya akan menceritakan pengalaman nakalku dengan Tante Emma Yegi, usianya 44 tahun. Saat itu aku baru putus dengan pacarku, dan masih belum bisa move on. Saat nonton di aplikasi tiba-tiba ada iklan perjodohan gitu, aku pun langsung mendownload aplikasi itu. Dari beberapa wanita yang kupilih untuk berkenalan, ada satu yang membalas sapaanku. Kubuka dan lihat profilnya, wow mantap juga walaupun sudah berumur 40-an. Kami pun lanjut chat, lama-kelamaan, aku beranikan diri untuk meminta kontak WhatsApp-nya, dan dia langsung memberinya. Kami pun lanjut chat, hingga 2 hari berselang pada malam harinya kami teleponan hingga kelamaan dia minta sleep call. "Ricky, boleh gak sleep call?" tanyanya. "Iya boleh kok," jawabku. "Ya udah sambil VC ya," ujarnya. Kami pun lanjut dengan VC. Dia berbaring menggunakan pakaian yang berbahan tipis dan pepayanya agak kelihatan karena dia tidak menggunakan BH. Kelaki-lakianku langsung meronta melihat pemandangan gunung yang asri. "Ricky, kamu lihat apa sih? Kok matamu fokus ke bawah?" ucapnya. "Gak kok," gak ada jawabku. "Jujur aja, gak boleh bohong. Kamu lihat pepayaku ya," ujarnya lagi. "Gak kok," kilahku karena takut dia tersinggung. "Gak apa-apa kok kalau kamu lihat, sekalian aja lihat isinya," sambil memperlihatkanku pepayanya yang putih dan montok itu. Jantungku pun berdegup kencang melihatnya, indah sekali pepayanya. "Fokus banget sih kamu Ricky sampai gak berkedip gitu, kamu belum lihat pepaya yang montok gini ya," ucapnya. Iya, jawabku sambil terbata-bata, karena pacarku yang dulu dadanya rata, kaget lihat punya Tante Emma yang gede dan montok itu. "Pasti totol kamu udah basah kan lihat pepayaku dari tadi?" Iya. "Ayo dong, aku mau lihat totol kamu." "Janganlah, aku malu." "Gak apa-apa, dari tadi kamu lihat pepayaku, sekarang liatin aku totol kamu Ricky." Dengan malu-maluku perlihatkan totolku yang sudah menegang. "Lucu ya punya kamu," aku gemes liatnya. "Kamu mau gak lihat Viviku?" tanya Tante Emma. "Gak usah Tante," jawabku dengan jaim. "Serius gak mau?" "Kalau gak mau ya udah aku pakai baju lagi nih, mau gak?" tanyanya lagi. "Iya mau," jawabku. "Kalau mau ya udah sekalian kesini aja ke rumahku. Aku lagi sendiri karena malam ini anak-anak nginap di rumah papanya, mau gak?" Tanpa lama-lama karena aku sudah kepanasan melihat Tante Emma langsung kuiyakan ajakan itu. Tante Emma langsung Sherlock rumahnya. Aku pun langsung bergegas ke rumah Tante Emma dengan kecepatan full. Setibanya di sana ku telepon lagi Tante Emma untuk mengabari kalau aku sudah sampai di depan rumahnya. Tante Emma membuka pintu dan menyuruhku untuk masuk. "Masuk sini Rick, kamu lebih ganteng ternyata aslinya." Aku cuma senyum aja. "Duduk Rick, aku ambilin minum dulu." Setelah itu Tante Emma datang dan duduk di sampingku, sambil memegang pahaku. "Rick, mana tadi totol MU liatin ke aku biar ku elus-elus," gemes aku tadi liatnya. Tante Emma membuka kancing celanaku dan membukanya. Setelah itu Tante Emma mengelus-elus totolku yang sudah menegang dari tadi. Tante Emma yang cuma menggunakan lingerie tanpa dalaman meraih tanganku dan menaruh tanganku di pepayanya yang besar, montok, dan kenyal itu. "Remas Ricky, tadi kamu liatin sampai jelalatan." Aku mulai meramas pepaya Tante Emma dan nafsuku makin terbakar bak kesetanan, langsung memainkan pepaya Tante Emma, ku jilati pepaya Tante Emma, dan dia pun mendesah. Ku jilati badan Tante Emma yang putih dan wangi itu hingga sampailah aku di vevik Tante Emma, ku jilati dengan lahap. Tante Emma pun merintih keenakan. Ricky, enak banget Rick, aku gak nyangka kamu sehebat ini." Ku jilati lubang Tante Emma dengan lahap Tante Emma seperti orang yang kejang-kejang karena keenakan dan desahannya yang tak henti-henti. Tanganku pun sambil memainkan pepaya montok Tante Emma. "Terus Rick, enak banget," ucapnya. Kumainkan dengan lebih di lubangnya hingga Tante Emma berkata, "Terus Rick, aku mau keluar, jangan hentikan." Gak lama Tante Emma pun keluar. "Udah Rick, aku udah keluar, enak banget."
Tante Emma pun berbalik dan memainkan totolku, menjilatinya dengan penuh kehangatan, hingga aku benar-benar keenakan, takutnya keluar sebelum masuk, kutarik tubuh Tante Emma dan menyuruhnya berbaring. Perlahan ku masukkan totolku ke lubang pusaka Tante Emma, nikmatnya, walaupun dia sudah keluar tadi, tapi rasanya masih keset ku goyangkan keluar masuk. Dan dia mengarahkanku di bawah dan dia pun di atasku untuk memainkan ritme yang pas. Tante Emma dengan semangatnya terus bergoyang di atasku. Tanganku pun sambil meremas pepaya montok Tante Emma. Tante Emma kini merintih keenakan dan menaikkan tempo goyangannya dengan sangat cepat. Remas pepaya kurik, aku mau keluar lagi, udah setahun aku gak dijamah laki-laki ucapnya. Gak lama tempo goyangan Tante Emma melambat, ternyata Tante Emma udah keluar. Kutarik tubuhnya dan mengisyaratkan dia untuk nungging. Kuhantam lagi Tante Emma dengan gaya nungging. Gak lama kemudian aku udah mau keluar. Ku naikkan tempo goyanganku. Tante Emma seolah tahu kalau aku sudah mau keluar. Tante Emma berkata, jangan keluarin di dalam Yarik. Iya jawabku. Tak lama berselang aku pun sudah mau keluar. Siap ya, aku sudah mau keluar nih. Keluarin di mulut aja. Ku cabut totolku dari lubang Tante Emma dan mengarahkan totolku ke mulutnya. Tante Emma pun memainkan totolku di mulutnya dengan sangat lembut, dan akhirnya air kesucianku mendarat mulus di mulut Tante Emma. Tante Emma masih membersihkan totolku dengan mulutnya dan menelan air suciku hingga tak tersisa. Ah, enak sekali sayang, ucapku. Iya, nanti kita ulang lagi ya, kamu pulang nanti saja. Setelah itu kami pun membersihkan diri berdua di kamar mandi. Setelah itu, Tante Emma mengajakku untuk makan, dan kami pun lanjut menonton TV dengan saling berpelukan mesra. Sesekali Tante Emma melayangkan ciuman ke pipi dan bibirku. Jujur saja, walaupun Tante Emma udah umur 40-an dan mempunyai 2 orang anak, tapi Tante Emma masih lebih mantap dibanding mantan pacarku dulu. Feviknya pun masih keset. Maklum 2 anak Tante Emma dilahirkan dengan operasi sesar. Jadi Fevik Tante Emma tetap mantap, ditambah dia benar-benar merawat Feviknya. Tak lama kemudian kami pun memulai kembali pertempuran yang kedua kalinya. Sampai sini dulu ya, tinggalkan jejak di komentar, like, dan subscribe agar tidak kelewatan cerita selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih.